Zat PP Wani. Yang lagi tiga sisa hijau di garis melati segera merapat di pinggir lapangan untuk digas SF. Untuk sisanya untuk geser-geser langsung keluar untuk sensor tangan kirinya dikasih terjemahan sebentar ya, tahan dulu. Cuaca hijau di kelas E buat VIP, dan nanti setelah cuaca hijaunya kita lanjut di kelas murai batu muda. Murai batu muda A. Jangan di tengah lapangan. Bukanya di pinggir, jangan di tengah lapangan. Ya, bukanya tutup di luar, langsung gantung. Zat PP Wani, Madang Warek pokoknya ini hari ini ya, juara 1. Silaturahmi. Mantep pokoknya. Intinya gacor. Nah ini jangan burungnya aja yang cuma di set bentuk power ya, tapi juga orangnya kita set bentuk power ya, ya. Pokoknya Wani ya, juara 1 nih ya. Pak Jero. Nah ini set bentuk power sang pemilik. Pokoknya Wani. Nah rawatannya Zat BP set bentuk power pokoknya Wani. Om Adi Botak. Warek. Simak YouTube Om Adi Botak. Pokoknya Warek Wani. Warek ya, warek. Oke mantap. Warek. Oke. Pokoknya gue hanya ETMP. Mantap pokoknya, ini nggak ada di restoran lah. Oke. Halo, ketemu lagi dengan saya Om Adi Botak, tetap di channel Om Adi Botak. Di kupas tuntas segala masalah tentang cuaca hijau. Pada kesempatan hari ini saya akan beredukasi tentang tetap di seputaran set bentuk power, dan khususnya untuk pemula yang banyak yang menanyakan seperti apa sih treatment set bentuk power itu dari mula gitu ya, dari seperti apa cara ngerawatnya. Nah di sini saya akan lebih perjelas ya, lebih detail. Untuk yang pertama, caranya, treatmentnya, 1, burung tempatkan di satu titik ya, tempatkan di satu titik di situ-situ aja dan tidak berpindah-pindah tempat. Hanya ambil kalau membersihkan kotoran itu cuma diambil karpetnya aja dan dibersihkan. Tempat minumnya juga diambil, bersihkan, terus ganti pisangnya juga tetap di situ aja. Terus kembalikan lagi ke tempat semula untuk karpetnya dan tepungnya, dan tidak berpindah tempat di situ-situ aja. Nah seperti itu ya. Nah, intinya tempatkan di satu titik, tempat situ aja. Untuk kedua, pemberian pakan jangkrik. Jadi di sini treatmentnya itu cuma pemberian pakannya cuma pisang kepok putih yang bagus, yang sudah kulitnya kuning, tapi dia dalamnya nggak lembek ya, gitu. Pokoknya udah empuk tapi nggak lembek lah ya, gitu. Hanya pisang dan jangkrik. Nah jangkriknya itu sehari pemberiannya itu 3 kali, pagi, siang, dan sore. Dalam pemberian jangkrik pagi, siang, dan sore itu pemberiannya sekenyangnya ya. Dibilang sekenyangnya, tapi harus seimbangkan dengan makan pisangnya. Jadi kita hari ke hari bisa ngatur ya. Kalau over kenyang banyak sekali, tapi nanti siang itu pisangnya nggak dicolek, tapi terus kita beri lagi, di situ masih tanda silang, masih salah ya. Gitu. Jadi
tetap diatur pemberian sekenyangnya itu, dalam arti kata makan banyak tapi ada jeda waktu dia akan memakan pisangnya, dan setelah itu siangnya akan makan jangkrik lagi. Terus begitu selanjutnya dia tetap ada jeda untuk makan pisang lagi, dan nanti sorenya akan makan jangkrik lagi ya, seperti itu ya. Jadi di situ akan seimbang. Nah, ada pula yang bertanya, gimana Om kalau cara pemberian pakannya itu dan membersihkannya itu diturunin dari tempat tersebut gitu. Dan saya jawab tidak apa-apa dan tidak masalah untuk membersihkannya, dan untuk pemberian makannya itu diturunin nggak apa-apa selagi burung itu tetap tenang dan terus ditaruh di tempat tersebut gitu ya. Cuma saya untuk lebih bagusnya tetap burung di satu titik, tapi di situ pun tidak masalah juga, karena saya juga udah banyak juga, karena waktu itu kan terlalu banyaknya cucak hijau, ada yang begitu dan ada yang saya turunin juga, saya kasih makan kayak gitu, ada juga, dan hasilnya juga tidak berbeda, sama aja ya. Tapi ya sambil memahami cara ini ya, bermain cucak hijau ya. Nah, caranya ya simak channel Om Adi Botak, disitulah banyak semuanya itu pemahaman tentang cucak hijau ya, di situ ya teman-teman ya. Itu yang pertama tadi, tempatkan satu titik. Yang kedua, pemberian makannya 3 kali. Nah, jadi di situ tadi ya teman-teman, dan pemberian jangkrik sehari 3 kali itu dengan porsi yang kenyang itu, tapi dengan seimbangkan dengan makan jangkriknya. Dan untuk normalnya itu pemberian jangkrik itu setiap nanti akan normalnya itu di angka 3 sampai 8 lah, itu masih termasuk normal. Walau untuk awal-awal itu banyak yang biasanya itu ya makannya tuh wow banyak sekali gitu, bisa yang sampai 15 dibilang, ada yang sampai bahkan pun sampai 20 ya gitu. Itu boleh aja, tapi tetap diingat ya, seimbangkan dia makan pisang enggak gitu kan, dia harus makan pisang juga. Pemberian pertama makan jangkrik pagi, tapi nanti untuk pemberian makan jangkrik yang kedua itu dia harus ada jeda makan pisang. Itu sangat penting ya teman-teman ya, penting sekali, karena pisangnya itu untuk pencernakan, jadi burung biar awet dan tetap sehat di situ ya teman-teman. Jadi setelah itu selanjutnya akan seperti itu. Dan untuk selanjutnya yang pada yang untuk banyak lah ya edukasi yang main jor jangkrik aja kayak gitu sampai nggak makan pisang, itu bahaya. Perlu diingat dan diwaspadai, itu sangat bahaya kalau hanya makan jangkrik aja gitu ya. Ada sih yang masih nggak apa-apa ya dalam kurun waktu yang takutnya dalam jangka panjangnya itu kalau masih baru-baru mungkin masih nggak apa-apa ya, nanti karena bukannya apa sih kenapa saya harus waspada dan hati-hati, itu karena saya juga udah mengalami ya dulu banget kayak gitu. Emang burung kerjanya bagus, tarung terus karena jangkrik aja, maka hampir nggak makan pisang sampean ya, kerja terus, tapi efeknya ternyata perutnya akan panas, beraknya susah ya, ngeden-ngeden malah, dan akhirnya itu kan makan jangkrik itu bikin burung duduk terus, dan akhirnya dia nggak ada geraknya itu, sampai akhirnya duduk terus sampai ya istilahnya itu kayak kram aja, akhirnya jadi malah merengket, panas, dan mati kaku di situ ya teman-teman. Itu pun dulu pakai jemur juga, tapi karena saking panasnya di suhu. Ya, jadi seperti itu tadi ya teman-teman. Jadi tetap selalu ingat, seimbangkan makan pisang dan jangkriknya.
Terus serasa nanti badannya udah merasa kelihatan gempal ya, itu boleh dites dikeluarin ya kan, dikeluarin nanti itu dicek ya, dicek. Nah, dia akan bunyi gitu kan, tungguin aja nanti sambil pelajari lah karakternya ya. Disitulah akan taunya di situ nanti di dalam seperti apa, saat dikeluarin seperti apa. Di situ kan sebetulnya itu sebetulnya sih pelajaran juga sih ya, jadi bisa nanti itu akan membandingkan saat di tempat set bentuk power seperti ini dan saat dikeluarin ternyata seperti itu, dan selanjutnya menuju nanti di tempat lomba di gantangan akan seperti apa. Di situ itu prosesnya itu kalian semua untuk set BP lover dan yang baru-baru memulai memakai settingan set bentuk power, disitulah prosesnya. Dan ya, salam dari Kicau Mania, selalu nikmatin prosesnya dan ya kiranya memperoleh hasil yang memuaskan ya, karena selama ini dengan set bentuk power sih nggak pernah gagal. Semua cicak hijau yang saya pegang semuanya bisa nampil ya dengan set bentuk power. Jadi ya saya yakin aja. Nah, disitulah tinggal itulah ada prosesnya ya. Dari situ tadi proses set bentuk power itu kalian nanti akan tahu, oh seperti ini. Terus nanti saat dikeluarin, oh hasilnya akan seperti ini. Saat di lapangan gitu ya, mungkin sekali dua kali gagal karena belum mengerti ya, tapi dengan kita bimbing dari untuk yang sudah banyak juga yang udah pada juara ya kan di komunitas CH Set Power ya di Facebook itu, di situ banyaklah rekan-rekan set BP lover dan teman-teman yang sudah mengikuti treatment tersebut, yang sudah pengalaman sekitar 3 tahunan ya kan udah banyaklah pengalamannya, bisa memberikan masukan-masukan juga kepada untuk pemula-pemula ya kan, membimbing juga dengan semangat pokoknya edukasi terus set bentuk power ya, biar semakin maju, semakin marak untuk Kicau Mania Cucak Hijau ya kan, serulah pokoknya ya. Dan di situ juga nanti juga akan tahap-tahapnya mana yang benar-benar mempelajarinya dengan benar-benar, disitulah yang akan berhasil lebih dulu ya gitu kan, karena dengan mempraktekkan juga. Dan nanti itu saya tetap akan edukasi terus ya, banyak sekali nanti itu di kondisi di tempat set bentuk power itu saat seperti kondisi seperti ini nanti akan saya videoin burungnya satu persatu. Oh ini kondisinya lagi begini, satu lagi oh kalau kayak gini nih lagi begini, dan selanjutnya seterusnya seperti itu biar pada paham juga ya gitu. Karena kan ada yang wah di tempat set bentuk power itu udah ngentrok-ngentrok jambul-jambul kayak gitu ya gitu, masa wah udah powernya besar gitu. Itu tidak ya, sebetulnya tidak seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya akan saya edukasikan lagi terus di sini di set bentuk power. Dan tetap salam kupas tuntas segala masalah tentang cucak hijau ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman biar saya akan lebih semangat lagi membuka semua edukasi tentang set bentuk power. Semangat. Sampai malam kita di Taman Mini Indonesia Indah dengan hasil juara 1 tiket 100 Pajero set BP Wani.